Suara azan maghrib menggema dari surau kecil di ujung jalan tanah. Di balik pagar kayu yang sudah mulai lapuk, berdirilah sebuah bangunan sederhana bertuliskan Panti Asuhan Nur Cahaya. Dindingnya mengelupas, gentingnya banyak yang bocor, tapi di sanalah puluhan anak yatim menemukan rumah dan kasih yang tersisa. Di ruang tengah yang sempit, beberapa anak duduk melingkar menonton televisi tua yang suaranya kadang berdesis. Lampunya berkelap-kelip, tapi bagi mereka, itu hiburan paling mewah yang bisa dirasakan setelah hari-hari panjang penuh doa dan kerja bakti. Arif duduk di barisan depan. Anak berusia 17 tahun itu menatap layar dengan mata berbina. Di televisi, para peserta ajang pencarian bakat bernyanyi penuh semangat di atas panggung gemerlap. Sorotan lampu menari-nari di wajah mereka, diiringi tepuk tangan penonton. Kalau aku di sana, aku juga bisa kayak mereka, gumam Arif lirih. Dito, teman sekamarnya, menoleh sambil tersenyum. Kau bisa, Rif. Suaramu bagus kot. Tapi mereka itu punya modal. Kita cuma punya doa. Arif tertawa kecil. Doa juga bisa jadi modal, tuh. Asal ada kesempatan. Dari dapur, terdengar langkah pelan Burani. Perempuan parubaya itu adalah pengasuh panti sekaligus sosok ibu bagi anak-anak di sana. Wajahnya lembut, tapi matanya tegas. Ia membawa nampan berisi piring dan sendok, lalu menatap sekilas ke arah layar televisi yang menayangkan penyanyi dengan pakaian mewah. Matikan sebentar, Arif. Sudah waktunya makan malam, katanya dengan nada lembut tapi pasti. Anak-anak pun mulai berdiri, kecuali Arif yang masih terpaku. Ia menatap sorotan lampu di panggung televisi itu seperti sedang melihat masa depannya sendiri. Arif, panggil Burani lagi, kali ini lebih pelan. Jangan terlalu lama menatap cahaya yang bukan milikmu. Kalau terlalu dekat, bisa silau, dan kau lupa jalan pulang. Arif menoleh, lalu mematikan televisi. Aku cuma ingin sukses, Bu. Biar bisa bantu panti ini. Burani tersenyum tipis. Kalau niatmu untuk menolong, Tuhan akan bukakan jalan yang benar. Tapi kalau hatimu hanya ingin terkenal, cahaya itu bisa membakar. Ucapan itu menancap di benak Arif, tapi tak benar-benar ia pahami. Di usianya yang masih muda, ia hanya tahu satu hal. Hidup di panti itu keras, dan impian menjadi artis adalah satu-satunya jalan keluar yang bisa ia bayangkan. Malam semakin larut. Setelah makan malam, anak-anak kembali ke kamar masing-masing. Beberapa di antaranya sudah tertidur, tapi Arif masih duduk di ruang tengah sendirian. Lampu televisi yang sudah dimatikan memantulkan bayangan samar di permukaan layarnya. Ia bisa melihat wajahnya sendiri, pucat diterpa cahaya redup dari lampu gantung. Aku pasti bisa, bisiknya. Suatu hari nanti, semua orang akan kenal aku. Dari jendela yang setengah terbuka, angin malam berembus membawa suara gesekan ranting pohon. Arif menoleh sekilas, lalu kembali menatap layar televisi yang gelap. Tiba-tiba, sesuatu di dalam pantulan itu tampak bergerak. Sekilas, seolah ada senyum lain di balik wajahnya, senyum yang bukan miliknya. Senyum itu lebar, menakutkan, tapi hanya sekejap. Arif terdiam. Ia berkedip beberapa kali, mencoba memastikan apa yang barusan dilihatnya. Televisi tetap mati. Hanya bayangan dirinya yang kini tampak lebih gelap, seperti ada sesuatu yang menatap balik dari sisi lain layar. Ia menelan ludah, lalu berdiri perlahan. Mungkin cuma bayangan lampu, ujarnya menenangkan diri. Namun saat ia hendak beranjak ke kamar, suara samar terdengar dari arah televisi. Lirih, nyaris tak terdengar, tapi jelas menyerupai bisikan. Cahaya milikmu akan datang. Arif menoleh cepat. Televisi tetap mati, tapi layar kacanya kini memantulkan bayangan seluruh ruangan, dan di belakangnya, seolah ada siluet seseorang berdiri. Anak itu memejamkan mata, berlari ke kamar tanpa menoleh lagi. Di luar, angin berhembus makin kencang, menggoyangkan tirai tua di ruang tengah. Lampu gantung bergoyang perlahan, memantulkan cahaya ke layar televisi yang kosong, dan di permukaannya, senyum samar tadi muncul kembali. Senyum itu bertahan beberapa detik sebelum akhirnya menghilang bersama bunyi desir malam. Dan di kamar sempitnya,
Arif belum tahu, malam itu adalah pertama kalinya panti itu menyimpan sesuatu yang lebih dari sekadar bayangan. Pagi itu, panti asuhan Nur Cahaya terasa lebih ramai dari biasanya. Anak-anak berlarian ke halaman depan, menyiapkan kursi plastik dan menyapu halaman yang berdebu. Mereka mendapat kabar akan kedatangan seorang donatur baru, seseorang yang katanya ingin membantu biaya renovasi dan kebutuhan harian panti. Bu Rani berdiri di teras, menatap mereka dengan senyum tipis. Meski ikut senang, ada kerut halus di dahinya. Sudah terlalu sering ia melihat orang datang memberi bantuan, lalu menghilang tanpa kabar. Tapi kali ini, entah kenapa, perasaannya lebih berat dari biasanya, seperti ada sesuatu yang belum bisa ia pahami. Sekitar pukul 10, sebuah mobil hitam mengilap berhenti di depan gerbang. Pintu terbuka, dan keluarlah seorang pria berjas abu-abu. Tubuhnya tegap, rambutnya tersisir rapi ke belakang, dan senyumnya tampak lebar, mungkin terlalu lebar. "Assalamualaikum," sapa pria itu dengan suara berat. "Waalaikumsalam," jawab Bu Rani sambil tersenyum ramah. "Bapak pasti Pak Herman?" "Iya, Bu Rani, betul sekali." Ia menyalami Bu Rani dengan kedua tangan. "Saya dengar panti ini sudah berdiri puluhan tahun. Saya tergerak untuk membantu, meski sedikit." Anak-anak berkerumun di belakang Bu Rani. Dito berbisik pelan ke Arif. "Mobilnya aja kayak di film, Rif. Kayaknya orang kaya banget." Arif hanya mengangguk, matanya menatap kagum pada cincin besar yang melingkar di jari Pak Herman. Batu merah di tengahnya tampak berkilau meski tak terkena sinar matahari langsung. Bu Rani mempersilakan tamunya masuk. Di ruang tamu, beberapa anak duduk sopan di lantai. Pak Herman mengeluarkan amplop tebal dari dalam tas dan meletakkannya di meja. "Ini untuk kebutuhan bulan ini. Kalau kurang, bilang saja. Saya senang bisa membantu anak-anak seperti kalian," ujarnya. Serentak, anak-anak bersorak kecil. Lina bahkan menepuk tangan, sementara Mira berbisik pelan, "Akhirnya kita bisa makan ayam tiap minggu." Pak Herman tertawa, suaranya berat namun hangat. "Tentu bisa. Anak-anak sebaik kalian pantas bahagia." Namun di tengah keceriaan itu, Bu Rani tetap memperhatikan gerak-geriknya. Ada sesuatu pada cara Pak Herman memandang Arif, tatapan yang terlalu lama, seperti sedang menilai sesuatu yang tak kasat mata. Setelah beberapa saat berbincang, Pak Herman menoleh ke arah Arif. "Kau yang bernama Arif, ya?" Arif kaget sejenak. "Iya, Pak. Kok Bapak tahu?" Pak Herman tersenyum samar. "Bu Rani cerita, katanya kau anak yang berbakat. Suka bernyanyi, ya?" Arif mengangguk pelan. "Sedikit, Pak. Cuma buat hiburan teman-teman di sini." "Bagus, bagus. Anak muda yang punya mimpi besar seperti kamu itu langka," ucapnya sambil menepuk bahu Arif. "Jangan takut bermimpi tinggi. Kadang, cahaya besar datang dari tempat yang paling gelap." Kalimat itu membuat Arif terdiam. Ada getaran aneh di dadanya, seperti deja vu, seolah pernah mendengar kata-kata itu dari tempat lain. Sementara itu, Bu Rani mengernyit halus. "Pak Herman, saya terima kasih sekali atas bantuan Bapak. Tapi boleh saya tahu, apa Bapak punya kenalan dengan anak ini sebelumnya?" Pak Herman tertawa pelan. "Oh tidak, Bu. Hanya perasaan saja. Saya sering merasa, anak-anak seperti dia akan punya jalan besar ke depan." Ia menatap Arif lagi, kali ini dengan sorot mata yang dalam dan menekan. Seolah sedang berbicara bukan dengan mulut, melainkan dengan pikirannya. Arif menelan ludah. Setelah makan siang bersama, Pak Herman berpamitan. Namun sebelum naik ke mobilnya, ia memanggil Arif diam-diam ke sisi halaman. "Arif," katanya perlahan, "kalau kau benar-benar ingin sukses, simpan ini baik-baik." Dari saku jasnya, ia mengeluarkan sebuah benda kecil berwarna hitam berbentuk segitiga, seperti batu akik tapi lebih ringan. Di tengahnya, ada goresan tipis menyerupai huruf yang tak dikenali. "Apa ini, Pak?" "Hanya jimat kecil," jawab Pak Herman datar. "Untuk keberanian dan keberuntungan. Jangan pernah lepaskan ini, apapun yang terjadi." Arif menatapnya ragu.
Saya nggak biasa pakai begituan, Pak. Pak Herman mendekat sedikit, menepuk bahunya dengan senyum menenangkan. Kau ingin mimpimu jadi nyata, kan? Kadang dunia hanya menolong mereka yang berani menerima pertanda. Arif tak tahu harus menjawab apa. Akhirnya, ia mengangguk pelan dan menerima benda itu. Saat jimat menyentuh kulit tangannya, terasa sedikit hangat, terlalu hangat untuk benda sekecil itu. Pak Herman tersenyum puas, lalu melangkah ke mobilnya. Sebelum pintu tertutup, ia sempat berkata pelan, "Ingat, Arif, cahaya yang sejati datang dari dalam dirimu. Tapi jangan biarkan siapapun memadamkannya." Mobil hitam itu melaju perlahan, meninggalkan debu dan keheningan. Arif menatap benda di genggamannya, lalu menyimpannya di saku celana. Burani yang memperhatikan dari jauh hanya bisa menarik napas panjang. Ia tahu dari pengalaman panjangnya, tidak semua pemberian adalah rezeki. Beberapa adalah ujian. Dan malam itu, untuk pertama kalinya sejak lama, angin di halaman panti terasa dingin menusuk tulang, seolah membawa bisikan samar dari arah jalan raya. Jangan pernah lepaskan ini. Pagi itu, panti asuhan Nur Cahaya terasa lebih sepi dari biasanya. Arif berdiri di depan kaca kecil di kamar, mengenakan kemeja pinjaman dari Burani. Tangannya sedikit gemetar saat merapikan kerah. Di saku celana, jimat hitam berbentuk segitiga itu masih tersimpan, benda yang tak berani ia lepaskan sejak Pak Herman memberikannya. Burani muncul di depan pintu. "Kau yakin ingin berangkat sendiri, Rif?" Arif mengangguk cepat. "Iya, Bu. Audisinya cuma di gedung komunitas dekat alun-alun. Saya pulang sore." Burani menatapnya lama. "Kalau gagal, jangan kecewa. Rezeki nggak selalu datang dari tempat yang kita mau." "Saya tahu, Bu," jawab Arif dengan senyum tipis, tapi matanya menyimpan kegelisahan. Ia tahu, hari ini bukan sekadar audisi. Ini kesempatan pertama untuk keluar dari bayangan hidup panti. Gedung komunitas itu ramai oleh anak muda dari berbagai kota kecil. Spanduk besar bertuliskan, "Audisi Wajah Baru Indonesia," tergantung di atas pintu. Musik mengalun keras dari dalam ruangan, membuat suasana terasa campur aduk antara harapan dan kecemasan. Arif berdiri di antrean, menggenggam selembar formulir. Di sekitarnya, beberapa peserta sibuk bercermin atau memeriksa pakaian mereka. Ia merasa kecil di antara mereka, anak panti yang datang dengan baju pinjaman dan sepatu yang sudah haus. Saat gilirannya tiba, ia masuk ke ruangan berlampu terang. 3 juri duduk di belakang meja, ekspresinya datar. "Nama?" tanya salah satu juri tanpa menoleh. "Arif, Pak." "Usia?" 16. "Silakan nyanyi." Arif menarik napas panjang dan mulai menyanyikan lagu yang sering ia bawakan untuk teman-teman panti. Suaranya bergetar di awal, tapi perlahan menguat, jernih dan tulus. Namun di tengah lagu, salah satu juri mengangkat tangan. "Cukup." Arif berhenti, kebingungan. "Saya belum selesai, Pak." Juri itu menatapnya datar. "Terima kasih. Kami akan hubungi nanti." Arif menunduk. "Tapi saya belum." Berikutnya, suara juri lain memotong. Ia melangkah keluar dengan dada sesat. Di luar, sinar matahari terasa menyilaukan. Ia duduk di tangga depan gedung, menatap tanah, mencoba memahami apa yang barusan terjadi. Ia tahu ia tak sempurna, tapi kali ini, kegagalannya terasa aneh, seperti sudah ditentukan bahkan sebelum ia mulai. Tangannya tanpa sadar meraih jimat di saku. Benda itu terasa hangat lagi, seperti berdenyut pelan. Arif menggenggamnya lebih erat, antara marah dan bingung. "Keberuntungan," katanya, gumamnya lirih. Malamnya, suasana panti sunyi. Angin berhembus pelan melewati jendela, membuat tirai tipis bergoyang. Anak-anak sudah tidur, kecuali Arif yang masih duduk di ranjang, memandangi jimat itu dalam cahaya lampu redup. Ia merasa kecewa, tapi juga takut. Sejak Pak Herman datang, ia sering merasa diperhatikan, bahkan saat sendirian. Seolah ada mata lain yang mengikuti dari balik bayangan. Cuma perasaan. Ia mencoba menenangkan diri. Beberapa menit kemudian,
Suara lirih terdengar dari tempat tidur sebelah. Dito mengigau. Tubuhnya bergerak gelisah. "Dit, kamu kenapa?" tanya Arif pelan, tapi Dito tidak menjawab. Napasnya terdengar berat dan tersengal. Arif segera bangun, mengguncang bahunya. "Dit, bangun, Dit." Tapi Dito hanya terdiam, matanya terbuka setengah, menatap kosong ke langit-langit. Arif menjerit memanggil Bu Rani. Dalam hitungan detik, semua anak panti bangun. Bu Rani datang dengan panik, mencoba mengguncang tubuh Dito. Tapi terlambat, anak itu sudah dingin. Tak ada denyut, tak ada napas. Jeritan pecah di kamar itu. Lina menangis keras, Mira menutupi mulutnya. Arif berdiri kaku, tubuhnya gemetar hebat. Ia menatap wajah Dito, masih tak percaya. Sore tadi, Dito bercanda seperti biasa. Sekarang, tubuhnya kaku di ranjang yang sama. Bu Rani memeluk anak-anak yang menangis, tapi pandangannya sempat tertuju pada Arif, tepatnya pada benda kecil yang terjatuh dari saku celananya. Jimat hitam itu terguling di lantai, memantulkan sedikit cahaya dari lampu meja. "Arif," suara Bu Rani lirih. "Apa itu?" Arif menatapnya bingung. "Itu dari Pak Herman." Mata Bu Rani membesar. "Kau masih menyimpannya?" Arif tak menjawab. Ia hanya menunduk, menatap jimat itu yang kini tampak sedikit berbeda. Retakan halus muncul di permukaannya, seolah ada sesuatu di dalamnya yang mulai bergerak. Malam itu, ia tidak tidur. Ia duduk di tepi ranjang, menggenggam kepala, mencoba mengingat ucapan Pak Herman. "Jangan pernah lepaskan ini." Sekarang kata-kata itu bergema seperti ancaman. Dan untuk pertama kalinya, Arif mulai bertanya pada dirinya sendiri, apakah jimat itu benar membawa keberuntungan atau justru kematian. Malam itu, tidur Arif tidak tenang. Tubuhnya berkeringat meski udara begitu dingin. Dalam mimpinya, ia berdiri di halaman panti yang diselimuti kabut tebal. Dari kejauhan, terdengar suara air menetes perlahan. Tuk tuk tuk. Suara yang ia kenal betul, berasal dari sumur belakang panti. Ia melangkah pelan ke arah sana. Cahaya bulan memantul di permukaan air, tapi di tengah sumur, ia melihat sesuatu. Sosok Dito. Tubuh sahabatnya itu berdiri kaku di bibir sumur. Pakaian tidur masih melekat, rambutnya basah meneteskan air hitam pekat. Wajahnya pucat, matanya kosong. "Dit," panggil Arif lirih. Sosok itu menoleh perlahan, tersenyum samar. Bibirnya bergerak, tapi tak ada suara. Hanya tangan yang terangkat, menunjuk ke arah dada Arif, tepat di tempat jimat itu disimpan. Arif mundur setapak, tapi langkahnya tersandung batu. Saat ia mencoba berdiri, suara Dito akhirnya terdengar, serak dan bergetar. "Lepaskan, dia menunggumu." Seketika, air sumur bergolak seperti direbus dari bawah. Dari dasar sumur, tangan-tangan kecil muncul, mencoba meraih tepiannya. Arif menjerit dan terbangun. Pagi itu, matahari baru naik setengah. Anak-anak panti berkumpul di halaman, membawa ember dan pakaian kotor. Tapi suara tawa mereka perlahan mereda ketika Lina berteriak dari arah sumur. "Bu Rani, airnya aneh." Bu Rani segera datang. Ketika ia melihat ke dalam sumur, airnya bukan lagi jernih seperti biasanya. Warnanya keruh kecoklatan, dan bau amis menyengat menusuk hidung. Beberapa anak menutup mulut, menahan mual. "Jangan ambil air dulu," kata Bu Rani cepat. "Kita pakai cadangan di tangki belakang saja." Arif berdiri paling belakang, diam menatap air itu. Di permukaannya, ia merasa melihat sesuatu seperti bayangan wajah Dito. Hanya sekilas, tapi cukup membuat jantungnya berdetak kencang. "Arif, bantu pindahkan ember." "Nak," panggil Bu Rani. "Iya, Bu," jawabnya cepat, berusaha mengalihkan pandangan. Sepanjang pagi, suasana panti jadi muram. Anak-anak berbisik takut. Mira bertanya pelan, "Apa Dito marah karena kita nggak sempat doakan dia semalam?" Bu Rani menatap anak-anak dengan lembut. Arwah anak baik tidak akan marah. Tapi kadang, kalau ada sesuatu yang belum selesai, dia belum tenang. Kata-kata itu menusuk telinga Arif. Ia menelan ludah, lalu berpaling ke kamarnya.
Begitu tiba di dalam, ia langsung membuka saku kecil di bawah bantal. Jimat hitam itu masih di sana. Tapi sekarang, ada goresan baru di permukaannya, seperti bentuk wajah samar yang menatap balik. Ia menggenggam benda itu kuat-kuat. "Kau ada hubungannya dengan semua ini?" bisiknya pelan. Seolah menjawab, benda itu terasa hangat, lebih panas dari sebelumnya. Arif buru-buru menaruhnya ke dalam kotak kecil dan menyembunyikannya di bawah lantai papan. Malam tiba. Panti sudah tenang. Hanya suara jangkrik dan detak jam di ruang tamu yang terdengar. Arif belum tidur. Ia duduk di ranjang, memandangi cermin kecil di meja belajarnya. Lampu redup di atas membuat pantulan bayangan wajahnya tampak aneh, seperti bergeser setiap kali ia berkedip. "Cuma capek," gumamnya. Namun saat ia menunduk untuk menulis di buku catatan, sesuatu bergerak di pantulan cermin. Ia menoleh cepat, tak ada siapa-siapa di belakangnya. Tapi ketika pandangannya kembali ke cermin, darahnya seakan berhenti mengalir. Di sana, di balik pantulan dirinya, berdiri Dito. Wajahnya sama seperti dalam mimpi, pucat, basah, dan tersenyum kecil. Arif terpaku. Cermin berembun. Lalu jari Dito di pantulan itu bergerak menulis sesuatu di permukaannya. Huruf-huruf itu perlahan terbentuk. Satu sudah. Akan ada lagi. Lampu kamar bergetar sebentar sebelum padam. Arif berteriak, tapi suaranya tertahan di tenggorokan. Ia mundur ke dinding, menatap cermin yang kini hanya memantulkan kegelapan. Di luar, angin berdesir melewati genting, membawa aroma amis samar dari arah sumur. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Arif tahu mimpi yang datang padanya bukan sekadar bunga tidur. Itu peringatan. Sore menjelang malam, Panti Nur Cahaya diselimuti suasana hening yang tidak biasa. Langit mendung menggantung rendah, dan angin yang lewat di sela jendela membawa bau lembab dari arah sumur belakang. Arif sedang duduk di teras depan, menatap kosong ke arah jalanan sepi. Sejak kejadian itu, sumur, cermin, dan bayangan Dito, tidurnya tak pernah tenang. Suara mesin mobil pelan-pelan terdengar mendekat. Sebuah sedan hitam berhenti tepat di depan gerbang. Arif menegang. Mobil itu sama seperti terakhir kali ia lihat. Pintu terbuka, dan dari dalam muncul sosok yang sudah ia kenal. Pak Herman melangkah keluar, rapi seperti biasa, membawa senyum lebar yang tampak lebih dingin dari sebelumnya. "Arif," sapa Pak Herman lembut. "Kau tampak pucat. Tidak tidur, ya?" Arif berdiri cepat, menunduk sopan. "Tidak, Pak. Hanya agak capek." Pak Herman menepuk bahunya. "Kau jangan terlalu khawatir soal audisi itu. Kegagalan pertama bukan akhir segalanya." Ia melirik sekeliling. "Boleh kita bicara di dalam?" Arif mengangguk pelan. Mereka masuk ke ruang tamu. Bu Rani muncul dari dapur. Wajahnya berubah kaku begitu melihat tamu itu lagi. "Oh, Pak Herman, saya tidak tahu Bapak mau datang lagi." "Ah, saya hanya ingin memastikan semuanya baik-baik saja," jawabnya sambil tersenyum sopan. "Terutama Arif. Saya dengar anak ini sempat ikut audisi besar." Bu Rani duduk di kursi seberang, nada suaranya hati-hati. "Ya, Pak. Tapi kami lebih khawatir dengan kondisinya sekarang. Ia sering terlihat murung, mungkin terlalu banyak berpikir." Pak Herman menatap Arif, matanya berkilat samar. Wajar, anak muda kalau punya mimpi besar, kadang hatinya gelisah. Ia lalu membuka tas kecilnya dan mengeluarkan amplop coklat tebal. "Ini sedikit bantuan lagi untuk Panti, dan untuk Arif, agar tidak menyerah." Bu Rani spontan menahan napas. "Pak, ini terlalu banyak. Kami tidak bisa." "Tolong diterima saja," potong Pak Herman lembut, tapi tegas. "Anggap ini rezeki yang datang di waktu yang tepat." Ia menatap Arif lagi. "Kau masih menyimpan benda yang kuberikan dulu, kan?" Arif menelan ludah. "Masih, Pak." "Bagus." Pak Herman tersenyum kecil. "Jangan lepaskan. Kadang keberuntungan butuh kesetiaan." Nada suaranya berubah pelan namun menekan. Kata-kata itu membuat bulu kuduk Arif meremang. Ia hanya bisa mengangguk,
meski dalam hatinya muncul rasa takut yang sulit dijelaskan. Pak Herman berdiri, merapikan jasnya. Saya harap kau siap untuk kesempatan berikutnya. Dunia tidak akan menunggu orang yang ragu. Ia pamit, meninggalkan aroma parfum tajam yang tertinggal lama di udara. Mobil hitam itu melaju pelan hingga suaranya hilang di ujung jalan. Burani menatap Arif lama, matanya mengandung tanya yang tak terucap. "Rif, kau yakin orang itu hanya donatur?" Arif menunduk. "Saya nggak tahu, Bu." Burani menatap amplop di meja, lalu berbisik. Uang yang datang dengan mudah, kadang membawa sesuatu yang sulit pergi. Malam turun perlahan. Hujan tipis mulai mengguyur atap seng panti, menimbulkan bunyi ritmis yang menenangkan bagi sebagian anak. Tapi malam ini, suara itu justru membuat suasana semakin berat. Anak-anak sudah tertidur, namun Arif masih terjaga. Ia duduk di ranjang, lampu kamar dibiarkan menyala redup. Dari luar, terdengar suara angin menyapu daun dan derit lembut jendela. Lalu, di tengah kesunyian itu, ada suara lain. Tangisan kecil. Suara itu datang dari arah ruang makan. Lirih, seperti anak kecil yang kehilangan sesuatu. Arif menegakkan tubuhnya, menahan napas. "Lina," panggilnya pelan. Tak ada jawaban. Tangisan itu terus terdengar, ritmenya pelan, memecah keheningan malam. Ia melangkah keluar kamar dengan hati-hati, melewati koridor yang remang. Lampu gantung di tengah lorong berayun pelan, mengeluarkan cahaya bergoyang. Saat tiba di pintu ruang makan, suara tangisan berhenti mendadak. Sunyi. Hanya terdengar tetesan air dari atap bocor. Arif menatap ruangan itu. Kursi tersusun rapi, piring bersih di rak, semuanya tampak biasa. Tapi di salah satu meja, ada sesuatu yang membuatnya gemetar. Sebuah mangkuk kecil tergeletak di sana. Di dalamnya, air keruh dengan bau amis samar. Dan di permukaan air itu, mengapung benda kecil berwarna hitam, pecahan dari jimatnya yang dulu ia sembunyikan. Ia mundur satu langkah, jantung berdetak cepat. "Tidak mungkin, aku taruh di bawah lantai." Dari arah dapur, terdengar suara kursi bergeser perlahan, seperti ada yang bangkit berdiri. Arif menatap ke arah sana, tapi tidak ada siapa-siapa. Angin berhembus dari jendela yang terbuka sedikit, membuat tirai bergerak pelan. Lalu samar, suara tangisan itu terdengar lagi, kali ini lebih dekat. "Kenapa kau masih menyimpannya, Rif?" Arif menatap ke segala arah, napasnya memburu. Suara itu seolah datang dari dalam kepalanya sendiri. Ia menutup telinga, berlari kembali ke kamar, dan menutup pintu rapat-rapat. Di luar, hujan mulai turun deras. Suara petir menggelegar, membuat kaca jendela bergetar. Malam itu, panti terasa semakin berat. Udara berubah dingin, seolah dinding dan lantai menyimpan sesuatu yang tidak terlihat. Dan di bawah suara hujan yang deras, samar-samar, terdengar bisikan lain, seolah dari banyak mulut kecil yang berbicara bersamaan. "Jangan lepaskan, jangan berhenti." Pagi itu, udara Jakarta terasa berat dan panas. Jalanan menuju gedung besar tempat audisi nasional dipenuhi peserta dari berbagai daerah. Spanduk warna-warni bergantungan, menampilkan wajah-wajah calon bintang baru. Di tengah keramaian itu, Arif berdiri di antara antrean panjang, mengenakan kemeja putih sederhana dan celana hitam. Jemarinya bergetar saat meremas kartu peserta. Ia menatap ke dalam saku kecil di jaketnya. Jimat hitam itu masih di sana. Ia sudah berulang kali ingin membuangnya, tapi selalu gagal. Seolah benda itu menempel pada nasibnya. "Nomor 237, siap-siap," panggil panitia. Arif menarik napas panjang, melangkah masuk ke ruang audisi. Lampu-lampu sorot di atas panggung menyilaukan mata, sementara 3 juri duduk dengan wajah serius. Musik mulai diputar. Arif bernyanyi dengan sepenuh hati, suaranya jernih, penuh emosi. Bahkan beberapa penonton di belakang menatap takjub. Saat ia selesai, ruangan hening beberapa detik. Salah satu juri menatap catatannya, lalu berkata datar, "Terima kasih. Kami akan hubungi nanti." Arif membeku. Tak ada tepuk tangan, tak ada komentar lanjutan. Ia menunduk,
lalu keluar dari panggung. Di luar, hujan turun pelan. Ia duduk di tangga depan gedung, menatap jalanan yang mulai sepi. Tangannya gemetar. "Aku udah kasih yang terbaik, kenapa lagi?" gumamnya. Ponselnya bergetar, pesan dari Burani. "Hati-hati di sana. Anak-anak sudah tidur." Ia menatap pesan itu lama, lalu menutup ponsel. Dalam hatinya muncul rasa bersalah yang semakin menekan dada. Malamnya, ia tiba di panti dalam keadaan basah kuyup. Lampu ruang tamu masih menyala, dan Burani sedang menunggu di kursi dengan wajah cemas. "Arif." "Iya, Bu." "Gimana hasilnya?" Arif memaksa tersenyum. "Kayaknya belum rezeki lagi, Bu." Burani menarik napas pelan. "Tidak apa-apa, Nah. Mungkin Allah belum kasih waktu yang tepat. Jangan kecewa, ya." Arif hanya mengangguk, tapi matanya gelap, seolah menyimpan sesuatu yang tak bisa ia ucapkan. Malam itu, hujan terus turun deras. Di luar kamar, suara air menetes dari genteng bocor. Arif baru saja hendak tidur ketika terdengar suara kecil dari luar pintu. Tuk tuk tuk. Ia membuka pintu pelan. Di lorong gelap itu, ia melihat Lina, gadis kecil berambut pendek, berdiri sambil membawa boneka lusuh. "Lina, belum tidur?" tanya Arif lembut. Anak itu menatapnya dengan mata sayu. "Gak," Arif sedih. "Ya." Arif berjongkok. "Gak apa-apa. Kakak cuma capek." Lina tersenyum tipis. "Aku mimpi Kak Arif di panggung, tapi di belakang Kak Arif ada orang hitam." Arif terdiam. "Orang hitam?" "Iya." Dia bisik-bisik, katanya, giliran berikutnya. Arif tercekat. "Lina, jangan ngomong aneh-aneh." Tapi Lina sudah berbalik, melangkah ke arah kamarnya tanpa menjawab. Boneka di tangannya sempat terjatuh di lantai. Arif memungutnya, dan saat itu juga, hawa dingin menyelimuti lorong. Keesokan paginya, panti mendadak ramai. Jeritan terdengar dari kamar anak-anak. Arif berlari keluar kamar dan menemukan Burani berlutut di depan pintu dengan wajah pucat. "Ya Allah, Lina." Anak kecil itu terbaring di tempat tidur, tubuhnya kaku, mata tertutup. Tidak ada luka, tidak ada tanda-tanda apapun. Hanya senyum sama di wajahnya, seolah tertidur damai. Arif mematung. Dunia di sekitarnya mendadak senyap. Semua suara lenyap, hanya detak jantungnya sendiri yang terdengar di telinga. Burani menatap langit-langit dengan mata berkaca. "Ini sudah yang kedua," bisiknya lirih. "Dulu Dito, sekarang Lina. Apa yang sedang terjadi di rumah ini?" Arif tak bisa menjawab. Ia memegang saku jaketnya. Jimat itu terasa hangat, seolah hidup. Napasnya tersengal. Ia tahu ini bukan kebetulan. 2 kali gagal, 2 kali ada yang meninggal. Ia menatap tubuh kecil Lina yang kini mulai ditutupi kain putih. Tubuhnya bergetar, matanya memerah. "Bu," suaranya serak, "mungkin ini salah saya." Burani menoleh cepat, menatapnya tajam. "Jangan bicara sembarangan, Arif. Semua sudah kehendak Tuhan." "Tapi Bu, setiap kali saya gagal, selalu ada yang mati." "Cukup." Burani menahan air matanya. "Jangan sampai kau berpikir rezeki atau musibah bisa diatur benda apapun. Hanya Tuhan yang punya kuasa." Namun saat Arif menunduk, ia tahu sesuatu di dalam hatinya retak. Logikanya masih berusaha melawan, tapi rasa takut sudah menelan sebagian dirinya. Ia merasakan tangan gemetar hebat, dan jimat itu terasa semakin berat, seolah menghisap sisa tenaganya. Malam menjelang lagi. Setelah pemakaman kecil untuk Lina, panti menjadi sangat sunyi. Hanya suara jangkrik dan detak jam dinding yang terdengar. Arif duduk di tepi ranjang, memandangi jimat itu. Dalam cahaya redup, bentuknya tampak berubah, seperti ada bayangan kecil bergerak di dalamnya. Ia menutup mata, tapi suara anak kecil samar-samar terdengar dari luar jendela. "Kak Arif, aku udah nggak mimpi lagi." Arif terlonjak, menatap keluar. Tak ada siapapun. Ia menutup tirai dengan tangan gemetar, lalu memeluk lutut di tempat tidur.
Dalam hatinya, satu kesimpulan mulai terbentuk, menekan napasnya hingga hampir hilang. Setiap kegagalanku dibayar dengan nyawa seseorang. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Arif berdoa dengan suara gemetar, bukan lagi minta sukses, tapi minta agar semua ini berhenti. Malam itu, hujan baru saja reda. Langit tampak kelabu, dan udara lembab menyelimuti seluruh panti. Arif duduk di dekat jendela, menatap keluar dengan mata kosong. Sejak kematian Lina, tidur baginya bukan lagi hal yang mudah. Tiap kali memejamkan mata, wajah anak-anak panti yang sudah tiada muncul satu persatu. Sore tadi, Pak Herman sempat datang. Ia hanya berbicara singkat dengan Bu Rani di ruang tamu, lalu pergi terburu-buru. Tapi sesuatu pada gerak-geriknya membuat Arif curiga. Langkahnya cepat, matanya gelisah, dan mobilnya tidak langsung keluar dari gerbang panti. Arif menunggu beberapa menit, lalu mengenakan jaket lusuhnya. Ia melangkah keluar diam-diam melalui pintu belakang. Jalanan licin oleh sisa hujan, lampu-lampu jalan berkedip redup, dan bayangan pepohonan tampak menari di aspal basah. Mobil Pak Herman berhenti di ujung jalan. Ia turun, menenteng tas hitam besar, lalu berjalan kaki menuju sebuah gang kecil yang gelap. Arif menahan napas, lalu mengikuti dari jauh. Gang itu sempit, diapit dinding tua yang ditumbuhi lumut. Bau lembab dan anyir menusuk hidung. Di ujungnya, tampak sebuah rumah tua. Tampaknya sudah lama kosong. Ket dindingnya terkelupas, dan jendela-jendelanya ditutup papan. Tapi dari celah pintu, cahaya redup berwarna merah tampak berpindah. Pak Herman membuka gembok kecil di pintu depan, lalu masuk. Arif menunggu beberapa detik, memastikan tak ada orang lain di sekitar. Ia menelan ludah dan melangkah pelan mendekat. Saat ia mengintip dari celah papan jendela, jantungnya berdegup keras. Di dalam ruangan itu, Pak Herman berdiri di depan meja besar yang dipenuhi lilin hitam. Di atasnya, tergeletak beberapa foto, dan Arif mengenali wajah-wajah itu. Dito, Lina. Di depan foto-foto itu, ada sebuah mangkuk berisi cairan merah, entah darah atau ket. Asap tipis mengepul dari dupa yang menancap di sisi altar. Pak Herman memegang jimat serupa dengan milik Arif, lalu menaruhnya di tengah meja sambil bergumam pelan. 2 jiwa untuk 2 kegagalan, 1 langkah lagi menuju keberhasilan. Arif menahan napas, tangannya bergetar hebat. Setiap kata terdengar seperti cambuk di telinganya. Ia mundur selangkah, tapi kakinya menyinggol kaleng kosong di lantai. Klak! Suara itu membuat Pak Herman menoleh cepat. Arif membeku, menempel di dinding, berharap tak terlihat. Siapa di luar? Suara berat Pak Herman menggema. Tak ada jawaban. Hanya suara hujan sisa yang menetes dari atap bocor. Setelah beberapa detik tegang, Pak Herman kembali fokus ke altar. Arif memanfaatkan kesempatan itu untuk menjauh perlahan. Napasnya nyaris tak terdengar. Ia berlari kecil ke balik dinding belakang rumah, mencoba menenangkan diri. Tapi rasa ingin tahunya belum padam. Ia memutar sedikit ke sisi lain bangunan, mencari celah lain untuk mengintip. Dari jendela rusak di samping, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Di dinding, tergantung selembar kain besar berisi tulisan tangan, nama-nama anak panti. Beberapa di antaranya sudah disilang merah. Di bawahnya, nama Arif tercantum paling bawah, tanpa tanda silang. Matanya melebar. Ia ingin berteriak, tapi suaranya hilang entah kemana. Langkah Pak Herman terdengar mendekat. Arif segera mundur, menabrak tong sampah di belakang rumah. Kali ini suara lebih keras. Pak Herman keluar dari pintu belakang, menyorotkan senter ke arah halaman. Siapa di sana? Arif berlari tanpa pikir panjang. Sepatu basahnya menendang genangan air, napasnya memburu. Ia menembus gang gelap, berbelok ke jalan utama, hingga akhirnya melihat cahaya lampu panti di kejauhan. Saat tiba di kamar, tubuhnya gemetar hebat. Ia mengunci pintu dan bersandar di dinding, mencoba memproses semua yang baru dilihatnya. Foto Dito dan Lina di altar, darah di mangkuk, nama-nama di kain, dan jimat yang sama persis dengan miliknya. Berarti ini bukan kebetulan, gumamnya. Aku bagian dari itu.
Ia membuka saku jaketnya, mengeluarkan jimat itu. Benda itu kini terasa hangat, bahkan berdenyut pelan seperti nadi. Arif menatapnya lama, antara ingin membuang atau menghancurkannya. Tapi sesuatu di benaknya menahan. Kalau aku buang, apa aku juga akan mati seperti mereka? Langit di luar bergemuruh. Petir menyambar, menerangi kamar sesaat. Dalam cahaya singkat itu, Arif melihat bayangan seseorang di belakangnya. Samar, tapi jelas berbentuk manusia. Ia menoleh cepat. Kosong. Namun tiba-tiba, sesuatu menyentuh bahunya pelan, dingin, berat, dan terasa nyata. Arif membeku. Napasnya tercekat. Dari balik kegelapan, suara serak berbisik di telinganya. Kau sudah tahu terlalu banyak. Lampu kamar berkedip, lalu padam. Beberapa minggu berlalu sejak malam ketika Arif membuntuti Pak Herman. Ia tidak pernah kembali ke rumah itu, tapi bayangan altar dan nama-nama di kain masih membayangi pikirannya setiap malam. Namun di dunia luar, hidup Arif berubah drastis. Setelah 2 kali gagal audisi, tiba-tiba sebuah surat undangan datang dari stasiun televisi nasional. Ia diterima sebagai peserta baru untuk ajang pencarian bakat terbesar di Indonesia. Semua terasa terlalu cepat, bahkan terlalu mudah. Tapi Arif, dengan campuran rasa syukur dan ketakutan, memilih diam. Malam itu, panggung besar dipenuhi sorot lampu dan kamera. Musik pembuka menggelegar, dan nama Arif disebut dengan suara lantang oleh pembawa acara. Penonton bertepuk tangan, menyoraki namanya. Arif melangkah ke tengah panggung dengan senyum kaku. Dalam dada, jantungnya berdeguk cepat, tapi bukan karena gugup, melainkan karena ia merasa diawasi. Ketika lagu dimulai, suaranya meluncur jernih, lebih kuat dari sebelumnya. Ia memejamkan mata, mencoba melupakan semua ketakutan, semua kematian yang telah terjadi. Tapi di tengah lagu, jimat di dalam saku celananya terasa panas, berdenyut seperti jantung kedua. Ia menahan diri agar tidak panik. Kamera berputar, lampu sorot menyorot wajahnya, dan penonton bersorak semakin keras. Ia menyelesaikan lagu dengan nada tinggi sempurna. Setelah pertunjukan, juri memberikan tepuk tangan berdiri. Salah satu dari mereka berkata, "Suara yang luar biasa. Kau seperti lahir untuk berada di panggung ini." Arif menunduk, tersenyum samar. Dalam batinnya, ia bergumam, "Kalau memang aku lahir untuk ini, kenapa rasanya seperti mati setiap kali berhasil?" Hari-hari berikutnya berjalan cepat. Wajah Arif mulai muncul di majalah dan siaran berita. Wartawan datang ke panti untuk meliput kisah anak yatim yang jadi bintang. Anak-anak panti bangga. Mereka menonton dari ruang tamu dengan sorak gembira. Namun di balik sorak itu, Burani hanya diam. Tatapannya kosong, seolah sedang menimbang sesuatu. Sore itu, setelah semua kru media pergi, Burani memanggil Arif ke ruang tamu. Suasana sunyi. Angin sore meniup tirai jendela perlahan. "Arif," katanya pelan, "aku tidak tahu harus senang atau takut melihatmu sekarang." Arif terdiam. "Kenapa, Bu?" Burani menatap langsung ke matanya. "Aku lihat perubahan di dirimu. Caramu bicara, caramu menatap, dan entah kenapa, setiap kali kau sukses, sesuatu di panti ini terasa hilang." Arif menelan ludah. "Itu cuma perasaran ibu. Saya cuma kerja keras." Kerja keras tidak membuat mata orang jadi kosong. Nah, suara Burani bergetar. "Katakan padaku jujur, apa yang sebenarnya terjadi dengan Pak Herman?" Arif membeku. Kata-kata itu seperti pisau menembus dadanya. "Bu, jangan bawa-bawa dia. Dia cuma bantu." "Bantu apa, Arif?" potong Burani tajam. "Bantu dengan darah anak-anak panti." Suara itu menggema keras di ruang tamu. Arif mundur selangkah. Nafasnya tersendat, dan tanpa ia sadari, jimat di saku kemejanya bergetar pelan. "Tuhan melindungi anak yatim, bukan menjualnya," kata Burani lirih, menatap penuh iba. "Kau bisa berhenti sekarang sebelum semuanya terlambat." Arif menunduk. "Saya nggak bisa, Bu. Kalau saya berhenti, semua akan sia-sia. Yang sia-sia itu kalau kau kehilangan jiwamu." "Nah." Arif tak menjawab.
Ia hanya berbalik, meninggalkan ruangan dengan langkah berat. Dari balik punggungnya, Burani berdoa dalam hati, karena tatapan mata Arif barusan bukan lagi milik anak yang dulu ia besarkan. Malamnya, Arif berada di balik panggung untuk sesi penampilan berikutnya. Ratusan penonton menunggu, suara MC bergema menyebut namanya lagi. Ia menatap cermin besar di ruang ganti. Senyumnya terlihat sempurna, tapi matanya gelap. Di tangan kanannya, ia menggenggam jimat itu erat-erat. Lampu panggung menyala. Seorang kru memanggilnya. "Ayo, Arif, waktumu tampil." Ia melangkah ke depan. Saat menaiki tangga kecil menuju panggung, cahaya sorot menembus matanya. Penonton bersorak, kamera merekam setiap detik. Tapi di layar raksasa di belakangnya, sesuatu muncul. Bayangan seorang anak kecil berdiri diam, menatap ke arah panggung. Rambutnya berantakan, wajahnya pucat. Dito, Arif membeku di tengah lagu. Nafasnya berhenti sesaat. Ia menatap layar besar, tapi kru dan penonton tak bereaksi. Hanya dia yang bisa melihatnya. Bayangan Dito menatapnya tajam, lalu bibirnya bergerak perlahan tanpa suara. "Berapa banyak lagi yang harus mati demi namamu, Rif?" Suara musik tiba-tiba bergema lebih keras, menenggelamkan detik-detik hening itu. Arif kembali bernyanyi dengan suara yang pecah, berusaha menyelesaikan lagu. Namun di matanya, bayangan Dito tak hilang, berdiri di belakang panggung, menunggu sesuatu. Sorotan lampu berubah lebih terang, dan senyum Arif di depan kamera tampak sempurna. Tapi di baliknya, bayangan kecil itu tetap menatap, seolah mengingatkan bahwa setiap nama yang bersinar punya harga yang harus dibayar. Hujan turun nyaris setiap sore sejak beberapa minggu terakhir, membuat halaman panti selalu basah dan berbau lembab. Ket dinding mulai terkelupas, dan rumput liar tumbuh di antara batu-batu jalan. Suara anak-anak yang dulu selalu ramai kini nyaris tak terdengar. Banyak dari mereka sering sakit, dan beberapa sudah dikirim ke rumah kerabat jauh karena panti kekurangan dana. Arif melihat semuanya dari layar ponselnya, kiriman foto dari Burani yang tampak semakin lemah. Ia kini jarang sempat datang ke panti. Jadwal syuting, latihan, dan wawancara membuat hidupnya seperti berlari tanpa henti. Tapi setiap kali melihat wajah Burani, ada sesuatu yang menekan dadanya, rasa bersalah yang tidak bisa dijelaskan. Donatur berhenti datang, tulis Burani dalam pesan pendek. Entah kenapa, semua bantuan tiba-tiba macet. Arif menatap pesan itu lama. Tangannya gemetar saat hendak mengetik balasan. "Sabar ya, Bu. Kalau semua sudah beres, Arif bantu lagi." Tapi bahkan saat mengetik kalimat itu, ia tahu kata-kata itu kosong. Suatu malam, Arif nekat pulang ke panti tanpa memberitahu siapapun. Mobilnya berhenti di depan gerbang yang sudah berkarat. Papan nama, Panti Asuhan Kasih Ibu, miring digantungkan di atas pintu. Dari dalam, hanya satu lampu yang masih menyala. Ia melangkah masuk pelan, menatap sekeliling. Dinding yang dulu bersih kini dipenuhi noda lembab. Bau obat dan dupa samar-samar tercium dari ruang tengah. Dari kejauhan, terdengar batuk pelan. "Burani." "Bu," panggil Arif pelan. Burani menoleh dari kursi rotan. Tubuhnya tampak kurus, wajahnya pucat. Tapi matanya masih memancarkan ketegasan. "Arif, akhirnya kau datang juga." Arif berlutut di sampingnya. "Maaf, Bu. Saya sibuk akhir-akhir ini. Saya bawa sedikit uang buat bantu panti." Burani menatap amplop yang disodorkannya, lalu menggeleng pelan. "Uang dari manapun yang datang dengan darah, kau tidak akan jadi berkah." Arif menelan ludah. "Bu, saya cuma kerja keras. Saya enggak seperti yang ibu pikir." Burani tak menjawab. Ia menatap jauh ke arah kamar anak-anak yang kini kosong. "Kau tahu, sejak Lina meninggal, anak-anak yang tersisa tidak bisa tidur nyenyak. Mereka semua mimpi yang sama." Arif menatapnya bingung. "Mimpi apa, Bu?" "Mereka bilang, mereka melihatmu berdiri di ujung tempat tidur mereka, tersenyum dengan mata hitam." Darah Arif seakan berhenti mengalir. "Itu enggak mungkin, Bu. Saya bahkan enggak di sini."
Burani memejamkan mata. Setan tidak butuh izin untuk memakai wajah orang yang menjual jiwanya. Suasana hening beberapa detik. Angin malam masuk lewat celah jendela, menggoyangkan tirai. Lilin di meja bergetar, nyalanya hampir padam. Tiba-tiba terdengar suara ketukan pelan di pintu depan. Tok tok tok. Burani dan Arif saling berpandangan. Tak ada tamu malam-malam begini. Arif berdiri, melangkah ke arah pintu. Siapa? Tanyanya. Tak ada jawaban. Ia membuka pintu sedikit, hanya angin dingin yang masuk. Tapi di depan pintu, di tanah basah, ada jejak kaki, besar, berat, dan berakhir tepat di ambang. Tak ada orang di sekitar. Arif menatap keluar, bulu kuduknya berdiri. Dari kejauhan, di bawah lampu jalan yang redup, ia sempat melihat siluet seseorang berdiri di antara kabut. Postur itu tinggi, bahunya lebar, dan meski samar, ia mengenali topi hitam itu. Pak Herman. Arif menutup pintu cepat-cepat dan memutar kunci. Nafasnya memburu. Bu, dia datang lagi. Burani memejamkan mata, suaranya lirih. Aku sudah tahu ini belum selesai. Malam makin larut. Arif tidur di kamar lamanya, mencoba menenangkan diri. Tapi suasana panti kini terasa berbeda. Dinding berderit, dan dari atap terdengar suara langkah kecil, seperti anak-anak berlari pelan. Ia menarik selimut, menutup mata, tapi dunia sekitarnya tetap bergerak. Udara terasa berat, dan setiap kali ia hampir tertidur, suara berbisik terdengar di telinganya. Kau nggak bisa lari dari kami. Arif terlonjak bangun. Kamar gelap. Jantungnya berdetak keras. Ia menatap ke arah lemari, dan di sana, tampak barisan bayangan anak-anak berdiri. Mata mereka hitam pekat, wajah mereka pucat dan kaku. Lina di tengah, memegang bonekanya yang robek. Dito di sampingnya, tersenyum tanpa bibir. Arif mundur sampai punggungnya menempel di dinding. Aku nggak mau ini. Aku nggak pernah minta ini. Tapi anak-anak itu hanya menatapnya diam, serentak menundukkan kepala. Dalam sekejap, ruangan menjadi gelap total. Dan ketika lampu kembali menyala karena petir, semua bayangan itu lenyap. Di tempat mereka berdiri tadi, hanya tersisa bekas jejak kaki kecil yang basah. Arif menunduk. Jemarinya gemetar memegang jimat di lehernya yang kini bersinar redup merah, seperti napas dari sesuatu yang hidup. Ia memejamkan mata, dan dalam hati berbisik lirih, kalau semua ini harga dari sebuah nama, mungkin aku sudah membayarnya terlalu mahal. Malam itu, kota seperti mati. Jalanan kosong, dan lampu-lampu di trotoar berkelip pelan seolah menahan napas. Arif berdiri di depan sebuah rumah tua di pinggiran kota. Rumah yang sama pernah ia intip beberapa waktu lalu. Tapi malam ini, ia datang bukan untuk mengintai. Ia datang karena panggilan. Pintu terbuka sebelum ia sempat mengetuk. Dari balik kegelapan, suara berat Pak Herman terdengar, datar dan menekan. Masuklah, Arif. Kau sudah terlalu lama menunda. Arif melangkah masuk, menahan gemetar di lututnya. Bau dupa langsung menyergap, bercampur aroma besi yang lembab. Lilin-lilin kecil menyala di sudut ruangan, cahayanya berwarna merah tua. Di tengah ruangan, meja kayu tua dipenuhi benda-benda aneh, selembar kertas kusam, mangkuk kecil berisi cairan hitam, dan pisau berukir. Pak Herman duduk di kursi besar, senyumnya dingin. Kau sudah lihat hasilnya, kan? Setiap kali kau gagal, sesuatu di dunia ini menuntut keseimbangan. Tapi kalau kau mau, malam ini semua bisa berhenti di tanganmu. Arif menelan ludah, menatap kertas di meja. Apa ini kontrak itu? Pak Herman mengangguk pelan. Bukan sekadar kontrak. Nah, ini kesepakatan. Kau tanda tangani, maka rezekimu tak akan pernah berhenti. Tapi ingat, setiap nama besar butuh bayangan yang menelan cahaya di belakangnya. Kata-kata itu menggema di kepala Arif. Ia teringat panti yang kini hampir hancur, Burani yang sakit, dan anak-anak yang tak lagi tersenyum. Tapi bagian lain dari dirinya, yang lapar, haus pembuktian, dan tak mau kalah, berbisik lembut di telinga. Kalau kau berhenti sekarang, semua pengorbanan itu sia-sia.
Pak Herman mengambil pisau berukir itu, lalu menyerahkannya ke tangan Arif. "Sedikit saja," katanya pelan. "Hanya tanda kecil, tapi cukup untuk menegaskan niatmu." Arif menatap mata Pak Herman. Dalam pantulan matanya, ia melihat sesuatu yang bukan manusia. Ada bayangan besar di balik irisnya, seperti makhluk yang sedang menunggu di dunia lain. Tangannya bergetar. Ia menekan ujung pisau ke ujung jarinya. Satu tetes darah jatuh ke kertas, dan seketika ruangan bergetar halus, seperti napas panjang dari entitas yang baru saja dibangunkan. Lilin-lilin berkedip, nyalanya memanjang seolah tertarik oleh sesuatu di udara. Pak Herman menatapnya dengan senyum puas. "Sudah, sekarang kau terikat." Arif menatap jarinya yang berdarah, lalu kertas di meja. Huruf-huruf di atasnya bergerak sendiri, meresap darah itu hingga berubah warna menjadi merah gelap. Ia membaca sekilas kalimat di bagian bawah, yang tertulis dengan darah, tak akan bisa dihapus oleh doa. Ia bergigit, menatap Pak Herman. Apa yang sebenarnya kau lakukan selama ini?" Pak Herman berdiri perlahan, menepuk bahunya. "Aku hanya perantara, nak. Kau yang memilih jalannya. Aku hanya membuka pintu." Tiba-tiba, udara di ruangan berubah. Suhu turun drastis, napas Arif terlihat seperti asap. Dari dinding-dinding, muncul suara gemerisik, seperti banyak tangan yang mengusap kayu dari balik tembok. Lilin di dekat pintu padam, satu persatu, hingga tersisa hanya satu di depan meja. Arif menatap ke arah Pak Herman, tapi pria itu tak bergeming. Hanya senyum yang makin melebar. Di belakangnya, bayangan di dinding membesar, memanjang hingga memenuhi seluruh ruangan. Bayangan itu bukan milik manusia. Tubuhnya besar, dengan kepala menjulang dan tangan menjulur panjang seperti ranting terbakar. Bayangan itu bergerak pelan, seolah menghirup udara dari sekeliling. Setiap kali ia bernapas, suara rendah seperti bisikan terdengar. Bayaran sudah diterima. Arif mundur beberapa langkah, jantungnya berpacu. "Apa itu, Pak? Apa yang kau panggil?" Pak Herman menatapnya tanpa emosi. "Itu bukan panggilan, nak. Itu tanda terima. Sekarang kau bagian dari perhitungan mereka." Lilin terakhir padam. Dalam kegelapan, hanya cahaya merah samar dari kontrak di meja yang masih menyala, seperti bara api yang tak mau padam. Arif menatap kertas itu, lalu tangannya sendiri yang berlumur darah. Di antara suara bisikan dan bayangan yang menari di dinding, ia sadar, malam ini, batas antara manusia dan iblis telah lenyap, dan dirinya berdiri tepat di tengah garis itu. Ketika ia menatap ke arah Pak Herman untuk meminta penjelasan, sosok itu sudah tak sama lagi. Wajahnya mulai kabur, kulitnya tampak retak seperti tanah kering. Dan dari balik punggungnya, bayangan besar tadi perlahan keluar sepenuhnya, membentuk siluet makhluk tinggi dengan mata merah membara. Suara Pak Herman terdengar parau, seperti dua suara berbicara bersamaan. "Sekarang giliranmu menjaga keseimbangan, Arif." Arif menatap, tak bisa bergerak. Ruangan terasa menutup, dan hanya satu hal yang berputar di kepalanya. Darahnya sendiri kini menjadi kunci bagi sesuatu yang tak boleh hidup di dunia ini. Sorotan lampu menembus kabut tipis yang ditiupkan dari mesin asap di belakang panggung. Musik pembuka berdentum kuat, tepuk tangan penonton bergemuruh seperti ombak yang menabrak tebing. Arif berdiri di tengah sorotan itu, jas hitamnya berkilau di bawah cahaya, wajahnya terpampang di layar besar di belakang panggung. Malam ini, ia bukan lagi anak panti, ia adalah bintang. "Arif, Arif, Arif!" teriak penonton dari bangku penonton, sebagian memegang papan bertuliskan namanya. Ia tersenyum, tapi di balik senyum itu ada sesuatu yang kaku. Hatinya berat, pikirannya kacau. Setiap kali lampu berganti warna, bayangan wajah-wajah lama muncul sekilas di pikirannya. Dito, Lina, dan anak-anak panti lainnya. Mereka seperti ikut menatapnya dari balik lampu-lampu itu. Presenter menghampiri, tersenyum lebar. "Malam ini kita kedatangan talenta baru, Arif. Suaranya luar biasa, perjalanannya penuh perjuangan. Arif, siap menunjukkan kemampuanmu?" "Siap," jawab Arif,
Suaranya serak tapi stabil. Musik mulai mengalun. Ia membuka lagu dengan nada lembut. Suaranya jernih, nyaris sempurna. Penonton terpukau. Kamera televisi menyorot wajahnya dari berbagai sudut. Semua tampak sempurna. Hingga di menit ketiga, layar raksasa di belakangnya bergetar sebentar. Cahaya panggung meredup sesaat. Dalam bayangan di layar, muncul wajah Dito, pucat, dengan mata kosong. Hanya sepersekian detik, tapi cukup membuat Arif kehilangan nada. Ia menatap layar itu sekilas, lalu buru-buru memalingkan pandangan. Penonton mengira itu efek visual, bertepuk tangan lebih keras. "Tenang-tenang," bisiknya dalam hati. Tapi tangannya gemetar di sisi mikrofon. Ia terus bernyanyi, mencoba menelan rasa takut yang tiba-tiba naik ke tenggorokan. Selesai lagu, seluruh studio berdiri memberi tepuk tangan. Presenter mendekat lagi. "Luar biasa. Arif, kamu bikin semua orang di sini merinding." Arif hanya tersenyum singkat, menunduk sedikit. Dalam pantulan cahaya kamera, ia melihat sesuatu aneh di layar monitor kecil di depan panggung. Di antara kerumunan penonton, ada anak-anak panti berdiri diam, mengenakan pakaian tidur yang sama seperti malam-malam terakhir mereka di panti. Mereka tidak bertepuk tangan. Mereka hanya menatap. Satu dari mereka, Dito, mengangkat tangannya perlahan, menunjuk tepat ke arah Arif. Cahaya kamera menyorot wajah Arif yang tiba-tiba pucat. Presenter masih berbicara, tapi suaranya tak lagi jelas. Semua terdengar jauh, teredam. Setelah acara berakhir, Arif berjalan ke ruang ganti. Suara riuh tepuk tangan masih bergema dari kejauhan, tapi di ruang itu hanya ada dirinya dan pantulan wajahnya di cermin. Ia membuka jas, napasnya tersengal. "Tadi itu cuma efek visual, kan?" gumamnya. Tapi di cermin, bayangannya tidak meniru gerakannya. Bayangan itu tersenyum lebih dulu. Arif mematung. Ia menatap lekat-lekat, mencoba memastikan penglihatannya. Lalu tiba-tiba, dari speaker kecil di sudut ruangan, terdengar suara pelan seperti anak-anak bernyanyi, lagu yang dulu sering dinyanyikan di panti sebelum tidur. Lembut, tapi menyeramkan karena tak seharusnya terdengar di tempat itu. "Bintang kecil, di langit yang biru, lihat kami." "Arif." Arif membanting jasnya ke meja rias, menutup telinganya. Suara itu makin jelas, makin banyak, seperti berasal dari segala arah. Ia menoleh ke pintu, tapi tak ada siapapun. Lampu ruang ganti tiba-tiba berkelip cepat, dan di antara kilatan cahaya itu, ia melihat bayangan anak-anak berdiri di belakangnya lewat cermin. Mereka menatapnya diam. Tidak menuduh, tidak marah, hanya menunggu. Arif memundurkan langkah, punggungnya menabrak dinding. Napasnya berat, dada naik turun. Lalu semuanya mendadak sunyi. Lampu kembali stabil. Cermin kosong. Tak ada siapa-siapa. Ia perlahan menatap jimat yang tergantung di lehernya. Kini memancarkan cahaya samar merah, seperti berdenyut. "Kenapa kalian muncul lagi?" bisiknya pelan, hampir tak terdengar. Tak ada jawaban. Hanya pantulan wajahnya yang terlihat lelah, dan mata yang mulai kehilangan cahaya manusia. Beberapa menit kemudian, asistennya masuk. "Mas Arif, semua kru udah pulang. Mau saya bantu bersihin kostumnya?" Arif hanya mengangguk. Ia berjalan ke pintu, menatap sekilas panggung dari balik tirai. Cahaya lampu masih menyorot kosong ke tengah panggung, tempat ia tadi berdiri. Tapi di lantai, ia melihat jejak kaki kecil, basah, mengarah ke belakang layar. Ia menutup tirai pelan, mencoba menepis pikiran itu. Tapi dari kejauhan, ia bisa mendengar lagi suara kecil, seperti bisikan anak-anak, datang dari arah panggung. "Kami masih menonton, Arif." Dan kali ini, bisikan itu terdengar seperti tawa. Langit sore tampak keabu-abuan, seperti lapisan debu tebal yang menutupi matahari. Mobil Arif melaju tanpa arah. Ia sudah mematikan ponselnya sejak pagi. Tak sanggup membaca berita tentang asisten pribadinya yang ditemukan pingsan di kamar mandi hotel, atau tentang penyanyi muda yang meninggal tiba-tiba sesaat setelah tampil bersamanya semalam. Semua terasa seperti peringatan. Jalan menuju pinggiran kota terasa panjang. Rambu-rambu jalan berkarat, toko-toko tutup.
Di kaca spion, Arif bisa melihat pantulan samar, bukan hanya wajahnya sendiri, tapi juga bayangan anak-anak berdiri di belakang kursi mobil. Ia berkedip cepat, menatap lagi. Kosong. Tapi rasa dingin di tengkuknya tetap menempel. Pak Herman menghilang. Nomor ponselnya tak aktif, alamat rumahnya kosong. Bahkan kontrak kerja yang dulu ia buat dengan agensi juga tak bisa ditemukan. Semua jejak seolah disapu bersih. Dia meninggalkanku, gumam Arif pelan, suara nyaris pecah. Sejak itu, setiap cermin di sekitarnya berubah jadi musuh. Di kamar hotel, di ruang rias, di kaca mobil, semuanya memantulkan wajah-wajah yang seharusnya sudah tiada. Kadang Dito menatapnya dari balik kaca kamar mandi. Kadang Lina melambai pelan di pantulan etalase toko. Tak ada suara, tapi pandangan mereka cukup untuk membuat jantung Arif serasa berhenti berdetak. Ia mencoba berdoa, tapi lidahnya keluh. Ayat yang dulu diajarkan Burani tak bisa keluar. Setiap huruf terasa terjebak di kerongkongan, tertahan oleh sesuatu yang lebih dalam dari sekadar rasa bersalah. Sore itu, tanpa tahu kenapa, mobilnya berhenti di depan gerbang panti lama. Bangunannya terbengkalai, ket dinding mengelupas, halaman dipenuhi ilalang. Plang bertuliskan, Panti Asuhan Kasih Ibu, hampir roboh, huruf-hurufnya setengah terkelupas. Arif turun perlahan. Udara di tempat itu berat, seolah mengandung kenangan yang menolak mati. Ia melangkah masuk melewati pagar berkarat. Setiap langkah menimbulkan suara berderit yang menggaung panjang. Lorong panti gelap dan lembab, tapi kali ini bukan karena pencahayaan, melainkan karena waktu yang berhenti bekerja di tempat ini. Di dinding ruang tamu masih tergantung foto lama mereka semua, termasuk dirinya, tersenyum polos di samping Burani. Debu menutupi bingkai, tapi senyum anak-anak di foto itu tampak lebih aneh dari yang ia ingat. Seolah mereka tahu sesuatu yang tidak. Arif menyentuh kaca bingkai itu, dan tiba-tiba lampu gantung di langit-langit bergoyang pelan, menimbulkan suara kreat berulang. Ia menoleh, memicingkan mata. Burani, panggilnya lirih. Tak ada jawaban, hanya suara langkah kaki kecil dari arah dapur. Ia berjalan mengikuti suara itu. Setiap kali mendekat, langkah-langkah itu menjauh. Hingga akhirnya ia tiba di ruang makan panti, ruangan tempat mereka dulu sering makan bersama. Di sana, di dinding yang catnya mengelupas, ada tulisan besar berwarna merah, seperti goresan tangan yang dibuat dengan terburu-buru. Tumbal belum cukup. Arif membeku. Dadanya terasa sesat. Ia mundur perlahan, tapi dari arah belakang terdengar suara kursi yang diseret. Ia menoleh cepat. Di meja makan panjang itu, ada piring-piring teratur seperti dulu. 5 kursi, 4 di antaranya terisi. Anak-anak duduk diam, kepala mereka menunduk. Rambut basah, pakaian panti lusuh. Kursi kelima kosong. Arif tahu kursi itu untuknya. Kenapa kalian masih di sini? Suaranya pecah, gemetar tapi lebih karena sesal daripada ngeri. Dito mengangkat kepala perlahan. Matanya hitam, tapi tidak lagi tampak menyeramkan, justru seperti mata anak kecil yang sedih. Kau janji ingin membahagiakan kami, Arif, katanya pelan, suaranya bergema di seluruh ruangan. Tapi setiap kali kau bersinar, satu di antara kami padam. Air mata Arif menetes tanpa ia sadari. Aku cuma ingin hidup lebih baik. Aku nggak tahu semua ini terjadi. Lina menatapnya, tersenyum samar. Sekarang kau tahu. Lampu gantung di atas meja berayun keras. Piring-piring jatuh dan pecah. Anak-anak perlahan memudar satu persatu, meninggalkan udara yang dingin dan kosong. Di meja, tersisa satu hal. Jimat kecil yang dulu diberikan Pak Herman. Kini warnanya hitam legam, dan di tengahnya terukir satu nama baru, Arif. Ia jatuh berlutut, menatap benda itu lama, tangannya gemetar. Udara di panti makin berat, seperti ada yang menekan dari segala arah. Di kejauhan, suara anak-anak bernyanyi pelan terdengar lagi, sayup-sayup dari kamar tidur mereka yang gelap. Bintang kecil di langit yang biru. Arif menutup telinganya, tapi lagu itu makin dekat, makin nyata, hingga akhirnya berhenti tiba-tiba. Hening. Lalu satu suara terakhir terdengar di telinganya,
jelas, dingin, dan dekat. Sekarang gilirannya kau yang menggantikan. Panti itu sunyi, hanya suara angin yang menyelinap lewat jendela pecah. Arif menelusuri lorong dengan langkah berat. Bau debu dan karat besi memenuhi hidungnya. Di ruang belakang, di tempat dulu mereka biasa berdoa sebelum makan, ia menemukan sosok yang tak asing, Bu Rani. Perempuan itu terbaring di tikar lusuh, tubuhnya kurus, napasnya tersengal. Wajahnya pucat, tapi matanya masih menyimpan keteguhan yang dulu membuat anak-anak panti merasa aman. Bu, suara Arif serak, hampir tak keluar. Bu Rani menoleh perlahan. Ia butuh waktu untuk mengenali wajah di depannya. Arif, kau pulang juga. Suara itu lemah, tapi cukup untuk membuat dada Arif terasa sesat. Ia berlutut di sampingnya, menggenggam tangan Bu Rani yang dingin. Bu, apa yang sebenarnya terjadi di sini? Kenapa semua ini jadi seperti ini? Tanyanya, suaranya bergetar. Bu Rani memejamkan mata sejenak, seolah mengumpulkan kekuatan. Semua ini dimulai jauh sebelum kau datang ke panti ini, ucapnya pelan. Pak Herman bukan orang biasa, Arif. Ia pernah gagal berkali-kali membangun panti, gagal mendapat bantuan. Hingga suatu malam, ada seseorang yang datang menawarkan jalan pintas. Arif menelan ludah, matanya tak beranjak dari wajah Bu Rani. Perjanjian itu, lanjut Bu Rani, meminta tumbal dari setiap keberhasilan. Anak-anak, mereka tidak tahu apa-apa. Tapi setiap kali panti menerima donasi besar, ada saja yang sakit, lalu meninggal. Aku baru sadar setelah terlambat. Air mata Arif jatuh tanpa bisa ditahan. Jadi Dito, Lina, mereka semua adalah bagian dari harga yang harus dibayar, potong Bu Rani lirih. Pak Herman percaya dengan itu. Ia pikir Tuhan masih bisa dikelabui. Tapi yang datang menagih bukan manusia. Hening panjang mengisi ruangan. Angin menggoyangkan tirai yang robek, menimbulkan bunyi gesekan pelan seperti bisikan. Arif menunduk, menatap lantai berdebu yang dulu sering mereka bersihkan bersama. Saya salah, Bu. Saya ikut di jalan yang sama. Saya menandatangani kontrak itu. Saya pikir semua hanya simbol. Bu Rani menatapnya dengan mata yang mulai berair. Kau masih punya waktu, Arif. Setiap perjanjian bisa diputus dengan penyesalan yang tulus. Tapi itu tak akan mudah. Kau harus menghadapinya sendiri. Bagaimana caranya? Tanya Arif putus asa. Temukan tempat di mana semua dimulai. Jangan bawa rasa takutmu. Kalau kau masih merasa lebih tinggi dari yang lain, kutukan itu akan terus hidup. Bu Rani berhenti sejenak, menarik napas dalam-dalam. Pak Herman mengira dia bisa mengendalikan sesuatu yang bukan miliknya. Sekarang, giliranmu membayar, bukan dengan darah, tapi dengan keberanian untuk menolak semuanya. Arif menunduk, menangis tanpa suara. Semua dosa, semua kemewahan yang pernah ia banggakan, kini terasa hampa. Bu Rani menyentuh pipinya dengan tangan yang lemah. Aku sudah maafkan kau sejak lama. Anak-anak pun akan memaafkanmu kalau kau benar-benar menebusnya. Air mata Arif jatuh di tangan Bu Rani. Saya janji, Bu. Saya akan akhiri ini semua. Tidak akan ada lagi yang mati karena keserakahan saya. Bu Rani tersenyum tipis. Itu yang ingin ibu dengar. Cahaya sore masuk dari sela jendela, menyinari wajah Bu Rani yang perlahan menutup mata. Arif menggenggam tangannya erat, tapi dingin mulai menyelimuti kulit perempuan itu. Ia tahu, Bu Rani telah pergi dengan tenang, meninggalkan kebenaran yang pahit, tapi juga harapan terakhir. Di luar, angin berembus membawa suara samar, seperti tawa anak-anak yang dulu memenuhi panti. Arif menatap ke langit, matanya basah. Ia berbisik lirih, seolah menjawab panggilan yang tak terlihat. Aku akan menebus semuanya. Dan di kejauhan, dari arah hutan, samar terdengar langkah berat mendekat, seolah sesuatu mulai sadar bahwa salah satu dari mereka berencana melanggar perjanjian. Malam itu langit seperti menahan napas. Angin berhenti bertiup, dan bulan bersembunyi di balik awan pekat. Arif berdiri di halaman panti yang porak-poranda, memandangi bangunan yang dulu penuh tawa kini tinggal rangka dan bayangan.
Di tangannya, jimat merah tua pemberian Pak Herman terasa panas, seolah benda itu hidup dan menolak dilepaskan. Tangannya bergetar, napasnya pendek. Tapi kali ini ia tak lagi ingin melarikan diri. Ia menatap jimat itu dengan mata basah dan berbisik lirih. Cukup. Sudah cukup nyawa yang hilang karena ini. Dengan langkah mantap, Arif menumpuk potongan kayu kering di tengah halaman. Ia menyulut api. Nyala kecil segera tumbuh menjadi kobaran yang menari liar. Arif melemparkan jimat itu ke dalam api. Sekejap, bara memercik tinggi. Suara melengking keluar dari dalam kobaran. Bukan suara manusia. Lebih seperti ratusan jeritan kecil yang berbaur menjadi satu. Arif mundur satu langkah, menutup telinga. Tapi suara itu menembus sampai ke dada, membuat tubuhnya gemetar hebat. Asap hitam melingkar di atas api, membentuk sosok-sosok kabur. Arif terhuyung saat melihat wajah-wajah kecil muncul satu persatu. Dito, Lina, dan anak-anak lain dari panti. Mereka berdiri mengelilinginya dalam cahaya merah. Wajah mereka bukan menyeramkan, tapi sedih. Mata mereka memandangnya tanpa amarah, hanya seolah menunggu sesuatu. Arif berlutut, menangis keras. "Maafkan aku. Aku salah. Aku hanya ingin keluar dari kemiskinan. Aku pikir semua ini cuma jalan pintas." Angin berembus kencang. Api makin besar, memantulkan warna merah di seluruh dinding panti yang retak. Suara jeritan berubah menjadi bisikan. Samar, seperti doa yang tak lengkap. "Aku tahu kalian tak pantas menderita. Tapi biarkan aku yang menanggung sisanya." Suara Arif pecah, tubuhnya gemetar. Ia menunduk dalam-dalam, mencium tanah, lalu berteriak, "Ambil semuanya dariku, asal kalian tenang." Suara gemuruh terdengar dari dalam bangunan. Tiang-tiang kayu bergetar, genting berjatuhan satu persatu. Api menjalar ke atap. Udara beraroma besi terbakar dan dupa yang aneh. Arif menatap ke langit. Bayangan anak-anak kini perlahan pudar, satu persatu menghilang dalam cahaya api. Mereka tersenyum tipis sebelum lenyap sepenuhnya, meninggalkan kehangatan lembut di sekelilingnya. Namun suara terakhir datang dari dalam api, suara berat, parau, bukan suara anak-anak. "Kau pikir bisa lepas semudah itu, Arif?" Arif menatap ke arah kobaran itu. Di dalamnya, sekilas tampak sosok tinggi berwajah kabur berdiri di antara api. Tubuhnya seperti terbentuk dari asap dan bara. Ia menatap balik tanpa gentar. "Aku tak akan tunduk lagi. Aku memilih mereka, bukan kau." Seketika api meledak. Cahaya merah menelan seluruh halaman, dan Arif terhempas ke tanah. Ledakan itu diikuti gemuruh besar. Dinding panti runtuh, atapnya jatuh, tanah bergetar hebat. Arif memaksakan diri untuk bangkit. Napasnya berat, debu menutupi wajah. Di sekitarnya, bangunan panti itu perlahan ambruk menjadi abu. Tapi di antara puing, api mulai padam, meninggalkan keheningan yang nyaris suci. Ia menatap tangannya, kosong. Jimat itu telah lenyap sepenuhnya. Hanya luka bakar kecil yang tersisa di telapak tangannya, membentuk pola seperti bekas rantai yang baru saja putus. Arif menatap reruntuhan panti sambil berbisik, "Semoga kalian tenang sekarang." Hening. Lalu dari kejauhan, samar-samar terdengar suara anak-anak bernyanyi pelan. Suara yang pernah mengisi malam-malam panti dengan tawa. Kini terdengar damai, mengalun seperti ucapan selamat tinggal. Arif menutup matanya, membiarkan air mata jatuh di tanah yang hangus. Angin kembali berhembus, membawa abu ke langit. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, malam terasa benar-benar tenang. Tahun demi tahun berlalu. Panti itu kini tinggal puing dan semak liar, sementara nama Arif menjelma menjadi legenda di dunia hiburan. Ia tampil di layar kaca, menjadi bintang besar yang dielu-elukan ribuan penonton. Setiap konsernya penuh sesak, setiap lagu yang ia nyanyikan menggema ke penjuru kota. Namun di balik cahaya sorot dan tepuk tangan, ada sesuatu yang tak terlihat oleh semua orang. Di balik senyum Arif yang terpampang di layar raksasa, matanya tampak kosong, bening, tapi tanpa kehidupan. Ia selalu menatap kamera dengan sorot yang hampa, seolah sedang melihat sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Kadang,
di pantulan layar besar panggung, muncul bayangan samar anak-anak berbaris di belakangnya. Mereka diam, tanpa ekspresi, berdiri di tepi cahaya lampu panggung yang menyilaukan. Setiap kali musik berhenti, Arif merasa panggung berubah dingin. Suara tepuk tangan seolah menjauh, dan yang terdengar hanya tawa kecil yang bergaung dari tempat gelap di antara penonton. Tawa itu lucu tapi menggigit, seperti suara Dito dan Lina. Ia sering menatap layar di belakang panggung. Setiap kali wajahnya muncul, di sela-sela frame video, ada mata kecil lain yang ikut menatap. Kadang satu, kadang banyak. Ia tahu siapa mereka, tapi ia tak bisa berbuat apa-apa lagi. Beberapa kru konser mulai bercerita. Katanya, lampu panggung selalu berkedip sendiri setiap Arif bernyanyi. Katanya, ada bayangan anak-anak berlari di sekitar backstage. Dan yang paling aneh, kamera selalu gagal merekam akhir penampilannya, seperti ada tangan tak terlihat yang mematikan semua alat bersamaan. Namun Arif tidak pernah bereaksi. Ia hanya tersenyum di depan semua orang, seolah semuanya baik-baik saja. Tapi setiap malam, setelah panggung sepi, ia duduk sendirian di belakang layar. Ia menatap kosong ke refleksi dirinya di permukaan monitor, membiarkan air mata menetes tanpa suara. Dalam hati ia tahu, tak ada yang benar-benar bisa lepas dari perjanjian lama. Api mungkin sudah padam, tapi jejaknya tetap membakar di dalam diri. Warga yang menonton konsernya sering berbisik pelan. Panggung Arif itu tidak biasa. Beberapa mengatakan siapapun yang menontonnya langsung akan bermimpi buruk selama 7 malam. Yang lain percaya setiap tepuk tangan penonton adalah doa untuk arwah yang belum tenang. Namun Arif tetap tampil. Setiap malam Jumat, ia naik ke panggung, membiarkan lampu sorot menerpa wajahnya yang pucat. Saat musik mulai, sekejap bayangan anak-anak muncul di layar belakangnya, dalam formasi rapi, seolah sedang menari bersamanya. Tapi Arif tidak pernah menoleh. Ia hanya terus bernyanyi, dan sesekali tersenyum, dengan mata yang tak lagi memantulkan kehidupan. Dan ketika konser usai, layar besar itu menampilkan satu kalimat pendek yang tak pernah dimasukkan ke dalam sistem. Tumbal belum cukup. Penonton mengira itu bagian dari efek panggung. Hanya sebagian kecil yang menyadari hawa dingin yang menyelimuti ruangan seketika. Di suatu malam terakhir, Arif menatap ke arah kamera dengan pandangan kosong, lalu berbisik nyaris tanpa suara. "Maafkan aku." Senyumnya tak lagi terlihat seperti senyum manusia. Setelah konser itu, Arif menghilang dari dunia hiburan. Tapi rekaman penampilannya masih beredar di internet. Setiap orang yang menontonnya mengaku melihat sosok anak kecil berdiri di belakang Arif, menatap lurus ke arah penonton. Dan hingga kini, banyak yang berkata, kalau video itu diputar tengah malam, akan terdengar suara bisikan lembut dari balik layar, seolah ada yang memperingatkan. Ketenaran dari dosa akan jadi kutukan selamanya. Jangan pernah mencari jalan cepat dengan mengorbankan hati nurani. Rezeki yang datang dari kegelapan tidak membawa kebahagiaan, hanya penyesalan yang panjang. Ingat, keberuntungan tanpa kejujuran hanyalah kutukan yang menunggu waktu. Jangan lupa subscribe agar kisah nyata lain tak terulang.